Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam, yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Maksudnya bahwasanya kita sudah yakin nikmat Allah Ta'ala kepada hambanya yang paling besar adalah dua, Islam dan iman. Dengan Islam dan iman itu si hamba dimasukkan Allah ke dalam surga kekal abadi, diselamatkan dari neraka. Oleh sebab demikian, supaya kita tetap Islam dan beriman sampai ke mati, wajib bagi kita mensyukurinya, Islam dan iman itu. Mensyukuri Islam dan iman yaitu dengan menuntut ilmu Islam dan ilmu iman itu, bukan ilmu yang lain, bukan fak yang lain. Wajib kita menuntut ilmu fak Islam dan fak iman dengan sempurna, supaya nikmat Islam iman tidak dicabut Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau orang itu menuntut ilmu fak Islam dan iman, maka Islam imannya itu ditambah-tambah Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah masuk Islam lalu lengah menuntut fak Islam dan fak iman itu, dikhawatirkan Islam imannya itu dicabut Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak ada artinya hidup bahagia tapi matinya kafir. Semoga kita dan turunan kita diberi Allah Ta'ala mensyukuri akan nikmat yang besar ini. Artinya turunan kita memperhatikan secara sempurna masalah menuntut ilmu Islam dan iman ini. Jangan fak yang lain. Sekali lagi, jangan mementingkan fak yang lain. Kita dan anak cucu kita, supaya iman Islam itu dibawa mati, jangan dicabut di tengah jalan. Pertama, menuntut ilmu tauhid. Kedua, menuntut ilmu fikih. Ketiga, menuntut ilmu tasawuf. Maka tiga fak inilah hendaknya kita memperhatikan segula-gulaan. Fak yang lainnya kita dudiakan. Jadi jangan salah menyekolahkan anak. Kita jangan salah menuntut fak ilmu. Daripada tauhid, fikih, tasawuf. Sebagaimana tiap hari Kamis dan hari Minggu yang tiga itu dibaca. Demikian juga ibu-ibu setiap Sabtu yang tiga itu dibaca. Maka insya Allah dan Tuhan kalau menyerahi janji, la azidannakum. Dan kalau menuntutnya itu ikhlas,
Faktanya sudah bujur, menuntutnya aja lagi. Kalau menuntutnya itu wajjahtu wajhiyalillazi, artinya ikhlas, tidak menghendaki surga lepas neraka, maka Allah balas sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Setiap orang yang menuntut ilmu manfaat dengan ikhlas, maka hidupnya sugih dan kaya. Ini satu ukuran. Setiap orang menuntut ilmu apabila hidupnya sugih, berarti menuntut ilmu itu pas, ilmunya pas, ikhlasnya bujur. Tapi kalau sebaliknya menuntut ilmu bahkan jadi guru, hidupnya susah, berarti kesalahan niat. Wa imma ilmu yang dituntutnya itu bukan yang sebenarnya, atau hatinya menuntut bukan ikhlas. Sebab Nabi kata dusta, talibul ilmi takaffalallahu birizqihi. Kalau asal maknanya Allah menjamin rezekinya mudah. Secara paham yang cepat di otak kita, sugih. Jadi kadada orang menuntut ilmu yang susah itu kadada. Menurut hadis Nabi ini, kalau terjadi dua susah, inya yang salah. Memilih ilmunya salah. Kurang tak ada menuntut ilmu yang tiga ini alim, tapi bukan alimnya yang tiga macam ini. Apa alim juga yang tiga ini, tapi kada ikhlas. Lihat hidupnya. Bilang hendak tak utang terus, ya ke gula tak utang lawan murid, kopi tak utang lawan murid, baras tak utang lawan murid, tapi baju tak utang lawan murid, listrik kalau kau bayari. Maka guru agama kenapa jadi susah? Napa lamun kada ikhlas, walaupun sudah alim yang tiga macam. Jadi guru tauhid susah, jadi guru tasawuf susah, jadi guru fikih susah, karena kada ikhlas. Kalaunya bujur-bujur ikhlas, faktanya sudah bujur. Nabi tadi menyampaikan takaffalallahu birizqi. Antaranya kada ikhlas, yaitu membuka majelis tidak seizin gurunya. Maaf kalau ada orang yang tempat mengaji di sini membuka majelis di kampungnya, kalau tidak dapat izin dari guru maka akan susah hidupnya. Apalagi mau ucap, kalau usah lagi jangan ke situ, dikaya undang ini cukup aja sudah. Dirantau apa orangnya, sudah ribuan murid, lalu cak-cak ya, sombong, angkuh, lalu. Kada boleh membuka majelis karena menyamai lawan majelis guru. Kecuali guru nang menyuruh. Kalau inya nang bakahandak nafsu balala. Afaman ittaba'a ilahahu hawa. Itu ngarannya batuhan hawa nafsu. Maka semua orang yang umpat di situ dirugiakannya. Itu misalnya aja di rantau, misalnya aja di mana? Tolong baca Syarah Baiquniyah karangan guru kita Syekh Muhammad Hasan Masyar. Di situ adab orang yang mengajar atau membuka majelis dilarang menyamai akan gurunya, kecuali guru yang menyuruh. Kalau panglima sudah alim buka majelis segonol-gonol, guru kalau menyuruh itu sudah kada beradab dalam perguruannya, sombong sudah itu. Itu kada mengamalkan man madalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kada memakai izin. Kendaraan apabila kada ada izinnya untuk dijalankan, maka semua penumpangnya tertahan.
Jadi Habib Usman Batawi menyatakan bahwa 3 pengetahuan tadi wajib dikaji. Mengajinya mulai balik berakal. Kada boleh mulai 40 umur, kada boleh. Mulai balik berakal, di situ mulainya. Apabila 40 tahun baru mengaji, maka mulai balik sampai 40 itu berdosa besar. Sebab karena mengerjakan fardu ain. Jadi harus kita periksa kurikulumnya pelajaran itu. Apakah nang fardu ain ataukah nang mengganggu akan fardu ain. Dan kepada orang-orang nang hadir di sini, nang bisi madrasah pesantren, harus ikam menurut peraturan ini di madrasah dan di pesantren ini. Dahulukanlah ilmu yang fardu ain serta amaliyahnya, kemudian disusul dengan yang fardu kifayah dengan amaliyahnya, baru ilmu yang sunat-sunat dengan amaliyahnya. Adapun ilmu yang mengganggu akan ilmu agama, yaitu ilmu keduniaan, maka janganlah dimasukkan di pesantren dan di madrasah. Supaya ikam jangan menyakiti Rasulullah dan jangan menipu umatnya Rasulullah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, bukan umat kami. Kalau kita sambung kepada masalah negara kita ini Pancasila, sila pertama Tuhan Maha Esa, itu sudah menunjukkan bahwa ilmu agama lebih nomor 1. Sila pertama Tuhan Maha Esa. Jadi orang yang Pancasilawan pasti ilmu agama yang diutamakan, bukan fak umum. Itu orang Pancasilawi kerana. Tapi kalau fak agama ini dimundurkan, fak umum sangat diutamakan, itu sudah keluar dari Pancasila. Kada mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sini ketuhanan Maha Esa pula menunjukkan bahwa ilmu tauhid itu yang paling utama dipelajari. Sebab kada kawa kita menyembah tanpa mengetahui siapa yang disembah. Tanpa kita mengetahui cara-cara dan adab penyembahan terhadap orang itu, maka kada bisa kita melaksanakan akhlak terhadap orang itu. Tuhan senantiasa ilmu dan samak basarnya ta'alluq kepada kita, maka mahajatakan kita muamalah beserta Allah ini dengan akhlak yang disebut tasawuf. Di dalam kitab sini selain dari sifat 20 disertai dengan tasawufnya, yaitu kelakuan yang patut bagi orang yang sudah beriman. Itu tasawufnya. Adapun fikihnya dalam kitab sini kada tersebut. Hanya 2 fak saja. Itu pun tasawufnya itu di dalam kitab ini ibu-ibunya aja. Yang lain-lain itu kan disebut karena itu anak-anaknya. Seakan-akan yang disebut di kitab ini adalah ibu yang mengandung bagi anak dalam perutnya. Apabila yang disebut di sini diamalkan, maka yang dalam perut itu akan membuatnya. Seperti sabar, syukur, melaporkan hajat kepada Allah, zikir kepada Allah, ingat lawan mati, dan lain-lain.
kepada orang-orang yang membuat kaset pembacaan dan maulid di sini, saya tidak ridho apabila kaset itu diperjualbelikan. Saya akan tuntut di hadirat Allah nanti. Tidak diperbolehkan untuk dijualbelikan. Hanya untuk mempelajari di rumah. Apalagi kaset-kaset pengajian di sini dijadikan alat politik, dikurang dan ditambah, sehingga menyebabkan guru dibawa ke pengadilan. Gara-gara pembacaan di sini, kasetnya diputar, ditulis, dikurang ditambah, lalu jadinya masyarakat nang aman menjadi risau. Ini akan saya tuntut di dunia dan di akhirat. Emang sudah sampai masanya. Imam Syafi'i berkata, kalau tidak ada marah sama sekali di hati, itu himar. Orang kampung berucap sabar ada batasnya. Ilmu yang tiga ini, maka kemuliaannya itu terbagi kepada tiga. Yang paling mulia tauhid. Barang siapa diberikan ilmu tauhid, maka dia diberikan kelebihan kemuliaan daripada dua ilmu yang di bawahnya, yaitu fikih dan tasawuf. Jadi kalau orang ahli tauhid namanya Abdullah, yang ahli fikih namanya Abu Bakar, yang ahli tasawuf namanya Umar, maka diwajibkan Abu Bakar dan Umar tunduk kepada Abdullah, karena Abdullah diberi ilmu yang paling mulia daripada si Umar dan si Abu Bakar tadi. Aturannya ini hubungannya dengan kita baca hari Kamis tadi, wala tansawul fadla bainakum. Orang yang dilebihkan Allah harus kurang lebihnya hormat kepada yang dilebihkan Allah. Faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'din. الذي خلق جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. Jadi sama-sama ulama, nang ini tauhidnya banyak, nang ini fikihnya banyak, nang ini tasawufnya banyak. Nang banyak fikih dan tasawuf wajib menghormati nang banyak tauhidnya, karena kemuliaan ahli tauhid dilabihkan dari nang dua tadi. Anzilun nas manazilahum, sabda Nabi, perintah dari Rasulullah. Wajib kamu menghormat manusia sekadar pangkatnya di sisi Allah. Ini pangkat di sisi Allah namanya ini. Apalagi tauhidnya inya jua, ahlinya fikih inya jua, tasawuf inya jua, nahu sorot balaghah mantiq usul fikih usul hadis usul tafsir inya jua, maka orang-orang nang ahli dunia pedagang dan sebagainya hendaklah menghormatinya itu. Apabila tidak menghormati, maka otomatis namanya menghinakan. Apabila menghinakan, maka hukumnya murtad dan dosa besar. Menghinakan syiar Islam setengah dari sababnya murtad. Lu ngadeh urusan namanya murtad tuh lawan bini kada boleh lagi berkorban. Ibadah nang sudah itu dibuliki. Berat urusannya itu. Ini gara-gara kada tahu di peraturan hormat.
Si ahli nahu minta hormati lawan ahli tauhid terbalik. Anzilun nasa manazilahum. Kenapa tauhid dan ahli tauhid sangat mulia dari yang lain? Karena tauhid hubungannya kepada Allah. Apa ada yang lebih mulia dari Allah? Kalau fikih urusannya mengurus badan, kalau tasawuf mengurus hati. Hati itu makhluk, badan makhluk. Kalau tauhid urusannya Allah, Allah itu khaliqu kulli syai'. Disinilah kelebihan ahli tauhid. Orang dagang dianggapnya ahli tauhid sama lawannya. Bahkan si dagang ini merasa hebat dari ahli tauhid. Dipadakannya ahli tauhid itu ketinggalan zaman. Kolot minyak sugih, ini jahil tentang masalah peraturan adab terhadap orang menang tinggi pangkatnya di sisi Allah. Kalau cucunya ahli tauhid, kayaknya ahli fikih, wajib kayaknya hormat lawan cucu. Jangan terbalik, nyawanya cucu unda aja. Biar ahli tauhid kan, tapi cucu unda, abahnya wagin datang di butuh unda juga. Itu ngarannya kayaknya jahil dengan peraturan hadis anzilun nasa manazilahum. Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau buta, lagi halus. Lalu umatnya membawa ke kubur Habib Abdullah Al-Idrus, melaporkan, Bib, anak ulun nih dicak, di mapanya hendak menuntut ilmu, matanya kada melihat. Dijawab oleh Habib Abdullah Al-Idrus dari kuburnya, jangan nyawa mikirkan anak nyawa. Samunya anak kaya unda, ilmu dan makom sudah unda pindah kayaknya, kayak anak nyawa ini. Itulah Habib Abdullah Haddad, luar biasa karangannya dan macam-macam, padahal picak. Harayat ikam nang mata ini celeng-celeng, dilajari beberapa tahun tetap tambuh juga. Karena apa? Karena kada mendapat berkah dari qutbul aqwan. Setiap orang yang kada mendapat berkah dari qutbul aqwan, kada bisa dapat ilmu manfaat dan harta yang halal. Saya ulangi, hartanya tidak halal, ilmunya tidak berkah, amalnya tidak diterima, karena dia melawan qutbul aqwan. Ketulahan, orang ketulahan itu katanya nang buris parut aja kan, nang asalnya tengah malam bangun, wah ini guring aja tengah malam, itu ketulahan itu sudah. Nang asalnya rajin baca dalail, wah ini terlihat jalan dalail lagi, ketulahan itu. Dirasa-rasa masalah sangu mati mundur, itu ketulahan juga itu. Bukan ketulahan tuh harta habis itu aja. Ada nang cagar jalan akhirat kan apa jadi tinggal bekoler bemundur. Nang asalnya hadir pengajian setiap Kamis lawan Ahad. Wah ini sebulan sekali jarang juga. Itu sudah ketulahan juga ngarannya. Diusir oleh Allah Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Nang asal baca Quran sahatam sebulan, sehari sejus. Wah ini bulan puasa pun kita baca lagi. Nang asik dibaca Quran. Jadi lamun ditakut di dalam kubur, apa imammu
wal Qur'anu imami. Nang bujurnya wal Qur'anu imami, tapi sekarang wal Quran imami. Apa yang dikatakan Quran itu yang dipercayainya. Quran karena kada membaca lima hendak percaya. Jadi mbak ada berita di Quran percaya, buktinya percaya Mahabharatan pulang ke lain. Dilalabihi sedikit, dikakurangi sedikit, daur orang. Ya namakan aduasa. Jadi umat Rasulullah SAW yang hadir pada ini hari, jangan kada ingat bahwa Rasulullah itu meluncur di dalam kuburnya. Tetap mengetahui dan melihat mendengar keadaan umatnya. Apabila umatnya sesuai dengan suruhannya, maka dia gembira di kuburnya. Sebaliknya, maka sebaliknya. Maka hendaklah kita rancak bertaubat kepada Allah, karena kita merasa banyak menyusahkan hati Rasulullah. Sekarang kita ganti menyenangkan hatinya Rasulullah. Jangan menyusahkan lagi, gembirakan hati Rasulullah. Inya kalau orang bakas salah lawan Nabi, maka caranya menggembirakan hati Nabi, itu cara taubatnya pun. Bakas menyakiti hati sidin, taubatnya diganti mahibur lawan sidin. Kemarin ada orang memberi ulun tapi selambat lewat orang lain. Tapi ada tulisan di situ hadiah dari si anak kepada Bu Ijai. Namun di tapik situ ada kitab 2 biji. Kitab dicampur lawan tapik. Sudah ganjil orang itu utaknya. Ada kelainan. Isinya kitab situ menyatakan bahwa maulid itu sebaiknya jangan pakai Rabbana. Jadi tujuan orang itu menentang kita di sini baca maulid pakai Rabbana. Itu tujuan yang memberi itu. Maka sebagai jawabannya, di sana kata-katanya afdol kada pakai Rabbana. Afdal. Di kitab-kitab lain menyatakan bahwasanya maulid pakai terbang hukumnya sunat. Jadi saya peringatkan kepada yang mengirim buku itu, datang ke rumah saya. Kalau tidak, ya ada tahu lagi jawabannya. Kalau tidak, wallahu alam jawabannya. Rupa-rupanya pekerjaan kita di sini itu selalu diperhatikannya. Nang mana bina ada khilafiyah lalu ditentangnya. Kadar rami sesama umat Rasulullah di akhir zaman maka itu gawian. Aku datang ke Surabaya. Kemudian di lapangan terbang ada suruhan guru Bangya menyambut. Ujarnya, guru kirim salam yang diharap kalau bisa limbah Isra karena ke Bangya malam ini sidin ada acara. Jadi jawabku, insya Allah maghrib ada di Bangya. Kalau guru minta Isya, aku maghrib ada di Bangya insya Allah. Sampai di Bangya, imong guru Bangya segera datangnya. Sidin bapada aku anak bertasmiyah anak malam ini baca maulid. Tapi maulidnya kena terbangan. Maulidnya berterbangan, berterbang. Wajan Sahrani itu di kampung Melayu berterbang karena menagur-nagur, ya lah. Karena menagur-nagur sih.
Guru Lailatul Qadar itu malah rajanya memukul terbang. Kenapa lagi? Apa sih yang kada tahu? Kitab yang ikam kirimi lawan aku itu apa sih yang kada membaca? Nah inilah gawian kanakan di zaman bayi ini. Bisa hendak menutui-nutui orang nang tua-tua bahari. Hebat sudah artinya jadi guru sedikit di kampung kok pantar mata pura ini ampunnya. Jadi harap nang mengirimi aku tuh ke rumah. Tujuannya supaya hadirin tahu tapi itu hendak publikasikan. Kitabnya hendak aku hamputakan kamu hanya garus ikat kada boleh bergerak. Ujar Imam Syafi'i, kalau kada bisi marah itu hemar. Presiden Sarif saja, kada Sarif cuma aku kada tuju, naga itu kada tuju. Mun anak bari kitab tas spesial kitab aja dipundut, jangan dibuat dalam tape. Ya Allah, dibuat dalam tape. Madarikam tak kitab dibuat dalam sanawar, memang apa? Cuma kira-kira orang itu ada kelainan, jadi kita kata kawan juga mau hukum orang kelainan, orang kurang. Namunnya kata-kata kurang nah diapakan oleh malaikat nang kiri kanan, jadi kurang ingatannya orang itu. Amin ya malaikat ya. Ya sudah. Jadi mudah-mudahan kita sekeluargaan diberi Tuhan ada hati terbuka hendak mengaji nang perdoain ini lawan memakai nang lain-lainnya mudahan jangan terbuka aja dulu sebab banyak bana ini kelum kan artinya pak itu nah pak-pakan tuh nang kayak rokok bapak kelum apa artinya napa bupati nah kurikulum. Nah, aku nih kelum kurikulum macam-macam. Ya mudahan kita ini jangan kesalah lawan Tuhan lah. Tuhan mengatur tauhid nang nomor 1 menguasai hati dan otak nyawa. Kemudian nang menguasai awak nyawa fikih. Nang menguasai hati nyawa tasawuf. Nang kaitu suruhan Tuhan. Jangan nang menguasai hati kita dunia. Apa kali lapan magali cuma kalau sampai masih kan anak pisang itu lagu apa namanya baiti kan apa yati kan apa tahu maksudnya lagi anak-anak sudah dididik mencari duit. Ini kesalahan kita lawan Allah mendidik anak cucu kita. Pula air gula baiknya apa kali rote icang jadi banyak sudah tua karena inaun sabaraha mbak sudah takuni kena berapa malaikat yang wajib kita kenal ngarannya
dan tugas-tugasnya. Lalu nyambet ya. Pertama Jibril, tugasnya membawa wahyuddin. Jibril menginku wahyuddin nyakuna. Wahyuddin harus itu pengamihan. Dua Mikael, tugasnya menghambur hujan dan rezeki, hampah aja. Tapi apabila sudah orang itu didatangi oleh rezeki, misalnya guru adul banyak orang di situ menuntut ilmu. Setiap menuntut ilmu memberi amplop ke guru adul 2 juta memberi. Kenapa nama dengar kabar ini? Bah itu aja ngarannya itu anu calo. Itu aja mencari duit aja gawian. Nah, maka tahu aja Mikail yang mengurus rezeki orang tu Mikail. Nya kada mengaji bang. Lalu menuduh orang macam-macam. Kada rame di kampung. Rasulullah menangis beingoi dalam kubur. Gawian maka ini muntung. Orang Mikail yang ketujuh naik ke rumahnya manjur rezeki mau apa? Seorang bakal lahir Mikail, jadi Mikail kalau membela paling hendak menelpon tuh Mikail berbacok Rusia tiga Israfil tugasnya meniup ketiupan lain urusan itu orang baulah apa meniup apinya kan kada takut di agama. Empat Azrail membunuh orang. Datang di mana membunuh? Inya disuruh mencabut orang katanya membunuh bang. Nang membunuh itu teror. Padahal Azrail membunuh ya. Oh. Kalau tidak dielangin Azrail kan. Kami majar tuh kacer. Angkala belajar gawiannya bapak. Tuh, jual sayur ya. Nang keenam siapa? Si Meher. Gawiannya apa? Jual minyak aja. Maaflah kalau sini ada Meher untuk kacil. Sekalinya berapa tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Tukacil, Meher. Itu pula apa? Mungkar, Nakir. Bakar aja dibuat pulang bakar. Gawiannya apa? Iwak. 9 sudah. Malik 10. Akid Ridwan 12. Kurang 10 aja. Maka 12. Kenapa namun dibuat sekalian bakar? Tukai kecilnya jadi 13 tadinya. Ini bujurnya nang Tuhan ini lah. Takuni aja kada ingat lagi kita anu Mikail napa tugasnya kada ingat aja. Maka apabila kada ingat nih aturannya dokter jiwa yang mengurus. Pian kada ingat kejulak pian kada ingatan kejulak ndak kada gila anjir padahal sengaja bujur kada
Ini guru-guruan ini banyak benar kali mati sifat 20 ini dapat ingat lagi ya. Nah, kalau asik fikih aja, asik nahu sorok aja. Kada tapi kata lain sifat 20 lagi kada ingatan ya. Bujur kada guru kan sudah apalagi nyatanya kagawian bedadang aja. Magin ini kata ingat lagi di wujud di bapak. Babinian kita kunin apa juga sifat Tuhan wujudnya bunyinya dari Tuhan. Nah apalagi juga ya kita anu itu sifat aku aja mengidam. Daripada agama mundurnya sudah di zaman kita, apalagi zaman anak dan cucu buyut intah cicit cuit gamit kita. Jadi harus kita memikirkan terasi yang akan datang ini, pikirkan anak cucu yang akan datang kenapa ngarannya Wan. Nah ujar bupati Gerasi sama aja sekarang. Generasi penerus itu nang bujur guru. Sudah kita nyana kayak ini tolol anak cucu kita tambuh bujur kada nang diganang Rasulullah kasihan sidin menyuruh kon aliman jadi ulama, sidin menyuruh sekalinya kita ini jadi ulama nurang toh yang di bawah batang pada siapa yang mau ulam rajanya ulama bukan ulaman. Kasihan Rasulullah kitab-kitab agama bersusun rapi di rumah, artinya kada terbuka ya kan? Ada jualan mutalaah bina bahimat sekali bangun guring sarit lan bini ikam manajer cucuk aja man kada tahu lalu lan orang alim. Kenapa kitab aku disimpan nih sekoros hujan orang bini kalau dia menyimpan ya aku mungkin kada sekalinya berikit di belakang tarabahi kepalungan. Nah kalau mutalaah sambil berapa sambil bertihara orang mutalaah itu menghadap kiblat baudu bakupiah ini kada memutalai tafsir bakupiah kada baju paus kada basalawar kada tafsir yang memutalai untuk malamnya alim bersahabat antuk hendak belang lawan tuan wali pulang tuan wali ya hendak belang kalau yang bawa anak wah ini juga hamkat lah alam peserta kada tahu lagi nang sidin ini nah wali hendak belang itu hendak belang apabila nang tiang kawa mintu caranya ini kada hendak belang hari ini juga jam sekian membawa awal 500. Antang-antang diangkat dari bos kalau lagi hancur pada sepatunya. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf artinya orang nang balik berakal. Kalau bini-bini lawan laki-laki baliknya belain. Laki-laki baliknya itu bermimpi kawin lalu basah atau kadang itu
15 tahun umurnya balik ngarannya. Nah, orang-orang yang bakal menjadi wali kutub itu biasanya kada bisa bermimpi ihtilam. Itu sudah cirinya. Sebab orang ihtilam itu si burungnya itu digawil-gawil oleh setan. Itu Pak, di hauranya. Kira-kira nang hadir berataan hari ini itu kada bisa panggil digawil setan. Jadi nang datangan hari ini itu berataan artinya orang membalik dengan umur, bukan dengan mimpi. Adu babinian baliknya itu bulan mendatangi. Ujar orang begini huruf jar nang pertama. Kenapa? Min. Huruf jar yang pertama min wa ila an wa ala. Kalau kalian orang Eropa berpikir hendak menaiki bulan, ujar babinian bungul banget ya. Unda saban bulan didatanginya bulan. Entah harapan babinian bulan datang seminggu guring si bulan. Mulai itu wajib datang ke rumah guru, belajar sifat 20 akaid dan belajar fikih, belajar tasawuf. Lamun ikam berpikir di sini adalah atau betetakunan lawan bini ketakunan ikam belajar sifat 20 lawan pikiran tauhid itu lawan tasawuf itu umur berapa sudah? Ujian nang bini selalu sebelah ikam nikam aku belajar nikam pengalim bahwa menyindir aja. Berarti bininya itu kan berdosa berapa tahun berdosanya itu? Mana pang belajar itu pang tarik kulum-kulum. Aku mengharapkan itu jadikan kepala sekolah, lawan kepala pesantren aja. Bujur-bujur ikam pak agama itu yang diutamakan. Kasihan Rasulullah, lamun di pesantren itu sekalian olahraga komplit, bercatur ada, main kuntau ada di pesantren, belanja buka, belanja karung, naik pinang. Silat bangkoe jadi nangaran sifat 20 dan pikir untuk tasawufnya kan rami lagi tarami yang berluncak itu jadi mbahnya boleh ke rumah tamat di madrasah di pesantren tamatnya jadi guru kuntal. Kada tahu di tauhid, fikih tasawuf kada tahu. Sebab pak umum itu cepat masuknya ke hati. Pak agama lambat. Oleh sebab itu, guru Saman kada mau pula pesantren. Sidin khawatir sesudah sidin mati kena apa jadinya. Tuh pencarian duitnya apanya mbah mati seorang apa jadinya. Guru Kasful Anwar bola pesantren satu waktu mencari duitnya macam-macamnya itu yang pas hasil mati apa isinya wasiat yang 3 aja apa maksudnya wehme yang 3 wasiatin 3 apa dijalankan kakak-kakak apalagi ada TV pulang apalagi pulang saban minggu pemasakan pulang nasi samin sebagainya ya Allah kasihan Guru Kasful Anwar kasihan. Orang menukarkan tanahnya asal atau gampang. Nah itu memeliharanya peninggalan orang Tuhan memeliharanya yang sulit banget. Baiklah menang memelihara ini bakal
lamun maliharani urang jangan akal-akalan udah kasihan amal jariah urang bahari itu. Bermula wajib atas tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya Tuhan dan yang mustahil padanya Tuhan dan yang harus padanya Tuhan. Jadi nang wajib lawan Tuhan napa-napa dan berapa, nang mustahil pun nang harus pun kayak itu. Ini nang awal-awal masuk di telinga ke dalam hati dan otak setiap orang yang sudah balik. Tapi beuntungan cangkir apabila sudah berisi setruk kada kawa lagi diisi lawan kopi. Ya nang jarpo tadi mulai nang bisa bepander nyoi apa tali ulai nang ini nang sudah masuk di dalam hati seperti cangkir lalu balik belajar agama kada masuk lagi. Hibak lawan duit sudah di hatinya. Si anak ini mulai halus duit di hatinya. Nang kebanyakan kasihan Rasulullah. Bukan duit yang masuk di hati anak, pamenan. Mininya berjual pamenan, membawakan cucunya pamenan, maka sampai ke baranak seikung masih aja lagi berpamenanan. Kesayangan non cucu bawakan pamenanan sampai ke Tuhan berpamenan aja. Ini ngarannya nininya itu ngarannya tambuk merusak Nur Muhammad yang saling berasihan diri gatinya. Maka sekarang anaknya seperti kertas yang putih. Apabila ditulisi dengan pamenan menjadi orang yang ahli pamenannya. Ketujuh memainan itu lah, main apa-apa itu macam-macam ya kalau kalian main macam-macam itu. Belajar karena Quran kalau kita memperhatikan Quran sambil belajar Quran pun abad main di tangan. Kenapa kan? Sambil belajar Quran sambil ada pamenan di tangan, mininya bakasnya dia harus melakukan pamenan, jadi tumbuh sampai ke Tuhan. Di mana apa lagi memperasiakan hatinya kan anak itu? Nah, itulah zaman ini sudah. Nang mulah pandangan itu nangnya Cina, Jepang, agamanya kafir, inya merusak anak-anak cucu orang Islam nang halus dirusaknya. Nang bajualan itu orang Islam juga. Nah itu sudah zaman ini jadi Rasulullah kasihan. Jangan Rasulullah orang jadi wali Allah aja wah ini kasihan mereka. Kasihan melihat keadaan masyarakatnya kasihan mereka. Apalagi Rasulullah kasih sayangnya luar biasa. Nang kasih sayang sedikit kan sudah dimapa melihat keadaan zaman begini. Sudah jadi TV-TV itu nang India itu nang mahabat nehe dunia baca menenak beheran apa namanya bahasa India baca kita tapi sama orang India mahajan nehe memahajan mahajan nehe India nang pusat pembukaan itu. Kenapa nang anum-anuman ini melihat pusat India itu kok guling? Banyak hampir filmnya pada guling diulah rasa-rasa India. Kalau namanya TV-TV itu filmnya itu dari orang kafir. Tahu nang ampun TV itu kafir juga kalau tahu ya. Sudah jangan mbak egal itu nah Tuhan sama Tuhan
bega, laki bini juga pang, tapi kada sopan lagi sama Tuhan. Sudah ngkilung berdua itu bega. Saban malam lah, bahkan itu di TV. Jadi cucunya itu hanya bisa berdiri, beda juga. Nah, hanya bisa berdiri. Bapak, cucu hanya bisa berdiri, umpat jona kayak itu dah. Mun kayaknya mau luak. Di aku tak ada apa-apa, karena Rasulullah tak kasihan. Lamun gawian kita nak kayak di sini pak jarak aku presiden kalau kita diludahi presiden apa mau? Ada orang Bahari menyuka akan hati Nabi, hendak ziarah ke Madinah kada kawah lantaran ada halangan macam-macam. Jadi hatinya aja yang ada di Madinah, awaknya kata kawah, hatinya enggak ke Madinah, hati. Lalu Tuhan memberi waktu, awak datang, lu bakal sidah. Wa hadhihi naubatul ashbahi qad hadarat ya Rasulullah. Sekarang badan ulun nang datang ke hadapan dia. Famdud yaminaka kai tahwa biha syafaqi. Keluarkan tangan dia nang mulia, ulun hendak mencium ya Rasulullah. Keluarkan Nabi yang mulia, dicium oleh orang nang tadi, melihat yang hadir-hadir di situ berapa. Lalu sidin merasa malu kelihatan yang lain. Lalu sidin berabah, lalu sidin siapa nang cinta lawan aku, jajak kepalaku dan muhaku. Lamunnya kada menjajak kepala muhaku, baru cinta lawan aku. Maka semuanyaan nang umpat bahaji lawan sidin menjajak muha dan kepala sidin. Karena sidin ini rasa sopan karamat kelihatan orang. Karamat kelihatan. Tangan Nabi keluar mencium kelihatan orang lain. Mon kita nak ini sako bisa sako baharat sasengat begini. Lawas banar awak pada datang ke sana. Hati sudah bertumbuhan. Nang khawatirnya ini sidin tuh sakit hati sebab seorang datang ke sana kalau diludahi orang. Artinya diludahi orang tuh kada diterima orang. Bahari di Madinah kada bersandar. Di Madinah itu kada bersandar orang Bahari, sombong aja lawan Nabi. Jadi kada bersandar batis tu bang. Orang Baharinya lagi selain dari kada bersandar pada mau bahira kami di Madinah sebab mengotori tanah suci. Barang suci jangan dikotori. Namun nang sapale di sofa di Marwah bahera disakwakan pulang ketawinya tanda kabul aja. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat juga ada. Kena jadi itu. Adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain dari rukun Islam, adapun ilmu pengetahuan yang lain-lain daripada rukun Islam, artinya yang lain dari dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Mbah sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji, fikih kada ada.
Jadi nang tauhidnya yaitu mengenal makna dua kalimat syahadat. Nang ampat ludinya itu fikih. Sembahyang, puasa, zakat, haji, fikih tak. Sembahyang awak kada. Puasa apa? Awak. Zakat nang memberikan tangan awak juga. Haji nang belum di padang Arafah kita. Ya kan? Bah rambutan di Mina. Begundul awak kada. Matinya kalau orang berhaji sama orang berumrah, gawian itu nang wajib tu awak. Adapun bacaan sabigi huruf kada nang wajib. Ini kada nak tulak umrah lawan haji bacaan nang dihafal banyak kada hafal menangis. Kada sah haji dan umrah belajar. Napun kada hafal bacaannya. Bacaan itu kau aja di bawah bukunya. Unda aja bukunya ada EPC tapi anda buta huruf. Masih buta huruf harusnya kalau haji. Karena ngalih karena tetap peleng anak Arab. Anak Arab itu kan kasihan orang susah juga ada. Jadi banyak matanya ke kanan, ke kiri, ke hadapan, ke belakang. Kada ada polisi. Lalu kopiah di baliknya, jauhnya baliknya. Syairillah ya syaril hajjaj baitullah maqbul indallah. Artinya minta sedekah. Syairillah ya syaril ya hajjaj baitullah maqbul indallah. Minta. Jadi orang nang buta huruf tadi memberi ya duit. Betakun juga apa itu nyejar minta duit. Beri ya duit. Ujar anak Arab tadi akan mudah dapat duit. Allah yu'afi. Artinya mudahan yang afiah sehat. Bangsa saja sudah diberi madakan apih. Manampeleng. Ujar kawan luput. Ika manampeleng luput apa jangan kepalanya itu melepak luput aja. Ngalih pada orang buta huruf ini. Ada juga nang artinya mata-mata kada lawar di hurufnya. Artinya napa tak? Kada nampak bujur lawan huruf kenapa jadi tak? Napa? Jarang-jarang lain hurufnya. Jadi membaca tapi bisa juga kan sedikit aja. Bawa kacamata dua. Suruh orang mikrofon, wah, lalu membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Suara ranggel. Jangan ketawa dulu jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketawa dulu jangan. Tulisannya alif, lam lawan lam. Kurang jarang kait. Alif aja. Kurang alif lam, ro. Bah cocok banget. Alar. Burung kan itu apa? Tapi nang hadir ini kadal gabah, orang pasih semuanya Quran hafal, jangan ada Quran, ya kan? Hafal saja, siang. Hari malam Kamis, malam Senayan, malam Jumat harum kampung. Pada-padanya mah membakar apa? Dupa. Nang dikhawatirkan bisa kumpul ini maghrib isya itu singkan mama jelek ya.
Malam besoknya Sinchan juga lain mananya Mama cantik. Ayah gagah. Aduh, senangnya ujar Sinchan. Film-film itu dusta malolo. Hanya malam ini mati. Hanya malam ini jadi pocong. Malam besoknya jadi wali songo. Ajaib ulangan itu tujuan. Nasib, emang udah nasib. Ujar Mendra.